Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musabin Hairi, NIM 333219017. Di sini saya akan menjelaskan atau mengutarakan opini saya tentang disrupsi digital dalam mata kuliah etika profesi. Sebelumnya apa sih disrupsi digital itu? Disrupsi digital adalah perubahan sistem teknologi digital secara fundamental, yang dimana teknologi atau robot mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia. Apalagi saat ini sistem kerja pada komputer mampu berpikir layaknya seperti manusia, sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat dan gratis. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kita sedang berada di tengah era-era disrupsi teknologi, yang dimana revolusi zaman ini ditandai dengan fenomena munculnya rentetan teknologi canggih yang menghadirkan inovasi-inovasi baru yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ini, termasuk di Indonesia. Ada beberapa disrupsi digital, salah satunya AI, yaitu Artificial Intelligence, yang dimana simulasi kecerdasan manusia diterapkan dalam mesin, lalu diprogram layaknya berpikir seperti manusia. Bisa dikatakan AI ini merupakan sistem komputer yang mampu mengerjakan aktivitas yang membutuhkan kecerdasan atau tenaga manusia untuk menyelesaikannya. Lalu ada beberapa banyak ya yang terdisrupsi di dalam beberapa faktor, yaitu di dalam bidang industri. Contohnya di bidang otomotif, yaitu sekarang di bidang industri atau otomotif itu hadirnya kedatangan mobil listrik. Lalu dalam bidang industri, salah satunya itu ada Google dan juga Facebook ya, yang dimana mereka ini bisa dikatakan terkena dampak disrupsi digital. Selanjutnya yaitu ada media. Salah satu sektor yang terkena dampak disrupsi digital itu adalah media TV, karena sekarang ini semua berbasis online atau internet. Contohnya di sekarang ini yaitu ada di YouTube, ada Netflix, dan berbagai macam lainnya. Lalu yang ketiga yang terkena dampak disrupsi digital yaitu retail shop. Bisa dilihat ya sekarang banyak orang yang membeli barang-barang, baju, pakaian dan semacamnya itu melewati media online atau marketplace, karena di situ lebih praktis dan juga lebih mudah. Selanjutnya itu ada hadirnya financial technology, yang dimana yang terkena disrupsi digital di sini itu perbankan. Salah satunya sekarang banyak yang bank-bank, cabang-cabang bank di Indonesia itu banyak yang ditutup karena orang-orang lebih mengakses financial technology lewat mobile atau m-banking yang bisa disebut sekarang. Lalu selanjutnya ada telekomunikasi. Di sini yang terdampak disrupsi digital yaitu telekomunikasi, yang dimana Telkom ini salah satu faktor terdampak juga ya, karena sekarang itu banyak dari Telkom tersendiri yang hadir 5G itu kan bisa terdampak juga di disrupsi digital. Lalu selanjutnya yaitu ada dalam edukasi atau pembelajaran, karena bisa dilihat sekarang sekolah-sekolah atau perkuliahan itu kita melakukan pembelajaran secara daring atau online. Jadi kelas-kelas tidak terpakai. Jadi semua sekarang berbasis digital. Lalu dampak disrupsi digital yaitu adalah more for less, yaitu ada keuntungan yang lebih bagus dari yang sudah ada dan lebih efisien juga, bahkan 10 kali lipat, sehingga mengakibatkan more for zero. Lalu selanjutnya bagaimana sih etika profesi di era disrupsi digital dan apa yang harus Anda persiapkan sebagai calon tenaga kerja di masa depan? Etika profesi itu berlaku mutlak atau berlaku tetap ya, bagaimana kondisinya, terlebih di era kondisi disrupsi digital sekarang. Karena sebagai calon tenaga kerja di masa depan,
kita itu harus menyiapkan beberapa hal, yaitu tetap menjalankan etika profesi dan kode etik kita sebagai tenaga kerja, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tetap ada hak dan kewajiban sebagai insinyur dan tenaga kerja, di mana di masa depan nanti sesuai dengan disrupsi digital yang terjadi. Contohnya seperti keprofesionalan kita dalam bekerja. Lalu selanjutnya kita itu harus mengikuti perubahan dan mampu berkembang serta bersaing di era disrupsi digital. Begitu. Jadi dari saya sendiri ya ada tips-tips untuk menghadapi era disrupsi nanti di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang pertama ada meningkatkan sumber daya manusia kita sebagai calon tenaga kerja, karena di sini adalah aspek yang paling penting ya untuk kita bekerja di masa yang akan datang, karena sebagai calon tenaga kerja kita harus berkualitas, karena di situ nanti akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan teknologi ataupun cara-cara baru yang diterapkan nanti di industri. Lalu selanjutnya kita harus menerapkan teknologi digital. Di faktor ini kita harus bisa mengadopsi teknologi digital untuk menunjang kita nanti bekerja di masa yang akan datang. Karena dengan menggunakan teknologi yang canggih, pekerjaan kita bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu juga. Selanjutnya yang ketiga, kita harus melakukan inovasi. Nah, di sini faktor penting juga nih yang harus kita siapkan untuk menghadapi era disrupsi digital, karena dengan melakukan inovasi itu adalah kunci sukses kita sebagai calon tenaga kerja. Karena ketika industri itu lengah dan telah melakukan inovasi ya, maka perusahaan-perusahaan yang lain atau industri-industri yang lain bisa merebut kita, merebut pasar atau mendominasinya bahkan. Jadi inovasi ini kita perlukan sebagai calon tenaga kerja. Lalu yang terakhir atau yang paling penting ya, itu siap menghadapi perubahan. Dengan faktor-faktor yang tadi, kita meningkatkan sumber daya manusia kita, menerapkan teknologi digital dan melakukan inovasi. Itu salah satu faktor yang kita itu bisa dikatakan siap lah untuk melakukan perubahan dalam era disrupsi digital. Nah, untuk melakukan kesiapan tersebut, kita sebagai calon tenaga kerja terus mencari hal-hal yang berkaitan dengan terobosan baru atau inovasi baru dan selalu mengikuti isu-isu perkembangan teknologi pada era saat ini. Kita sebut game changing ya, atau perubahan. Di situ agar tidak ada shock dan tidak akan tertinggal suatu informasi maupun pengetahuan yang nanti itu menjadi kesiapan kita ya untuk di masa depan nanti sebagai calon tenaga kerja. Baik, tadi setelah saya sampaikan beberapa opini dari saya tentang materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu disrupsi digital. Mungkin cukup pemaparan opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.